Propsheim Iwati, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Kedokteran Unhas Cabang Makassar Timur yang menginisiatifi untuk melaksanakan webinar ini. Kemudian saya juga menyampaikan kepada Ibu Bu Reski, Mbak Reski Pratiwi, narasumber, kemudian Dr. Rinvi Renaldi, dan Ibu Nurwada Fatimah sebagai Ketua Kohati Komisariat Kedokteran untuk Cabang Makassar Timur. Pertama-tama saya menyampaikan bahwa yang menjadi isu terbesar ini untuk di dunia pendidikan adalah bagaimana model atau proses pembelajaran khususnya di dalam keadaan atau di tengah pandemik seperti ini. Banyak masalah, banyak tantangan ya yang harus dihadapi dan banyak yang harus dilakukan, metode-metode yang harus dilakukan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang secara daring, di mana kita memang harus melaksanakan secara daring untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini. Tantangannya cukup berat karena tidak semua masyarakat kita atau anak didik kita bisa mendapatkan proses pembelajaran secara daring, di mana kita dituntut untuk bisa melaksanakan atau mengadakan pembelajaran ini secara daring. Sehingga tantangannya cukup besar dan kami melakukan beberapa kali secara virtual rapat atau meeting dengan seluruh stakeholder dari dunia pendidikan. Kira-kira proses pembelajaran yang bagaimana yang efektif untuk bisa kita lakukan di dalam keadaan dan kondisi seperti COVID ini. Saya mungkin bisa menyampaikan slide. Saya mengambil judul Harapan Baru bagi Guru dan Siswa di dalam keadaan kondisi COVID-19 seperti ini. Ada yang dari pemerintah pusat yang membuat satu tagline, yaitu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar di sini adalah bagaimana anak-anak didik kita melaksanakan pembelajaran secara mandiri. Secara mandiri di sini adalah mereka melakukan pembelajaran di masing-masing tempat. Artinya di masing-masing rumahnya mereka mendapatkan pembelajaran. Ada 3 poin besar ya kalau kita merangkum untuk tagline daripada Merdeka Belajar, yaitu pertama, kebebasan siswa memilih sumber-sumber belajar dalam melakukan konstruksi pengetahuan lewat bimbingan guru. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan materi pelajaran itu dari gurunya, apakah sifatnya sistemnya daring yang lewat virtual seperti yang kita laksanakan sekarang ini, ataukah dia membentuk satu aplikasi, ada aplikasi yang dibuat, ataukah juga bisa melakukan pembelajaran lewat grup-grup, ataukah juga ada video-video yang dikirim kepada anak-anak didik kita. Sekarang ini juga pemerintah pusat melaksanakan model pembelajaran lewat TVRI. Cuman masih banyak ada beberapa kendala-kendala yang dirasakan oleh anak-anak kita, anak siswa kita. Kedua, yang dimaksud Merdeka Belajar ini adalah kebebasan siswa dalam menggunakan gaya atau tipe belajar yang mereka miliki saat proses belajar lewat bimbingan guru. Banyak yang mengkritisi juga ya model-model atau tipe belajar karena mereka mungkin di rumah sehingga ya gaya-gayanya mereka ya seperti apa yang dia merasakan lebih enak, lebih enjoy, ya itu yang dia lakukan. Bisa dilakukan di kamarnya, mungkin bisa dia lakukan di ruang tamu, di ruang makan ya atau ruang keluarga. Itu semuanya salah satu daripada istilah Merdeka Belajar itu. Yang penting
bagaimana mereka bisa mendapatkan proses belajar mengajar, pembelajaran seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah siswa merasa nyaman, merasa senang dalam belajar, tidak terbebani berbagai macam tugas. Karena kita ketahui sendiri bahwa sebenarnya anak-anak kita atau adik-adik kita ini merasa bahwa dia harus melakukan ini pembelajaran di rumah. Kenapa? Karena ada COVID seperti itu. Sehingga kita tidak tidak diwajibkan untuk memberikan tugas-tugas atau model-model belajar yang seperti dilakukan secara normal di sekolah. Karena anak-anak kita saja atau adik-adik kita, siswa kita itu sebenarnya dengan keadaan mereka belajar di rumah itu merasa ada kebebasannya itu tidak tersalurkan, dalam arti bahwa mereka tidak bisa membaur, mereka tidak bisa mendapatkan pembelajaran langsung. Sehingga kita juga menyampaikan kepada guru-guru tugas yang cukup memberatkan mereka, yang membuat mereka jadi stres. Karena dengan keadaan di rumah saja yang cukup lama, yang mungkin sudah hampir 6 bulan ya keadaan seperti ini, itu sudah membuat mereka stres. Seperti itu. Ya. Kemudian banyak pertanyaan, sampai kapan saya bisa belajar di sekolah? Sampai kapan ini libur? Sampai kapan saya belajar di rumah? Ini ada pertanyaan-pertanyaan ini selalu yang timbul dari anak-anak kita. Baik guru pun juga seperti itu, apalagi orang tua ya. Sampai kapan sih belajar di sekolah? Dalam arti bahwa kapan kita bisa belajar di sekolah? Nah, ini tentunya kita tahu bersama bahwa keselamatan yang paling kita utamakan. Sehingga pemerintah mengatakan bahwa pembelajaran dapat dilakukan di tatap muka apabila keadaan zona hijau. Mungkin nanti akan bisa diberikan dari narasumber yang lain ya terkait dengan bagaimana mengantisipasi anak-anak kita yang sudah stres ya. Kemudian juga dari sisi lain, dari narasumber yang lain mengatakan bahwa bagaimana sih bisa mengatasi anak-anak kita supaya mereka itu merasa menikmati pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua, sampai kapan mereka libur? Karena walaupun mereka belajar di rumah, itu dia merasa itu tidak sekolah. Dia merasa ini dia libur. Padahal saat ini kita memasuki tahun ajaran baru. Berarti kan kita sudah memulai pembelajaran yang seharusnya mereka belajar di sekolah, tetapi ini dilaksanakan di rumah. Masa orientasi atau MPLS yang kita ketahui untuk mengenal lingkungan sekolahnya, untuk mengenal gurunya, saling mengenal teman-temannya yang masih baru kemarin ya masuk ke SD, masuk ke SMP, itu mereka kan pastinya tentunya merindukan. Kalau dia belajar di rumah, sepertinya dia merasa libur. Sampai kapan sih saya harus belajar di rumah? Ini banyak pertanyaan, bukan cuma anak-anak, bahkan dari orang tua yang banyak sekali menanyakan, kenapa sih mesti anak-anak masih belajar di rumah? Kan yang penting diperhatikan protokol kesehatan. Kenapa pasar dibuka? Kenapa mal-mal dibuka? Jadi sampai kapan ini anak-anak kita harus belajar di rumah? Itu nanti mungkin juga Pak Dokter ya bisa memberikan nanti tanggapan. Hanya kami menyampaikan di sini adik-adik semua bahwa kenapa ini harus dilakukan? Apa bedanya dengan pasar, dengan mal, perkantoran? Karena itu terkait dengan masalah ekonomi, masalah perekonomian. Kalau itu diliburkan terus, maka kita tidak tahu jadi apa ini. Tetapi kalau khususnya di dunia pendidikan, itu keselamatan daripada anak didik kita yang paling utama. Keselamatan. Sehingga kenapa ketat dalam soal aturan untuk melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka.
Sehingga sampai saat ini berdasarkan surat edaran 4 Menteri, nanti boleh dilakukan pembelajaran tatap muka apabila kita zona hijau. Kita ketahui bersama bahwa Makassar masih dalam keadaan zona merah, berarti masih ada 3 tingkatan yang harus kita lewati. Ada zona merah, kemudian zona orange, zona kuning, baru bisa dapat zona hijau ya. Sehingga masih ya kita menganggap ini masih jangka panjang untuk pembelajaran di rumah. Ya. Konsep pembelajaran secara daring tentunya memang dirasakan oleh guru, orang tua maupun siswa, yaitu kejenuhan yang dirasakan oleh guru dan siswa. Guru juga mungkin sudah mulai jenuh dengan model sistem pembelajaran yang secara daring. Apalagi siswa mungkin betahnya ya kalau dia 30 menit, 1 jam ya masih lumayan bertahan. Tapi kalau sudah lewat 1 jam, 2 jam itu sudah mulai gelisah, mungkin sudah mulai angkat-angkat kaki, goyang-goyang ya dan sebagainya. Guru pun juga demikian. Mungkin dengan keadaan seperti ini belum begitu familiar ya. Untuk mereka selalu harus memberikan pelajaran secara daring. Kemudian keterbatasan ruang. Keterbatasan ruang dengan sistem daring ini bahwa mereka tidak bertemu, mereka di rumahnya masing-masing, tidak saling bersama-sama dengan satu sama lain dengan siswa. Kemudian guru juga kalau dia harus di rumah, mereka harus memberikan pelajaran di rumah. Kalau tidak, mereka harus memberikan pelajaran di sekolah, tetapi anak-anak didiknya di rumahnya masing-masing. Kemudian pembatasan durasi waktu dan interaksi. Yang tadi saya sampaikan, ada batas kejenuhan, ada batas dia lelah, capek dengan memakai sistem daring, sehingga perlu dilakukan juga pembatasan. Kemudian penyampaian materi yang tidak maksimal. Sebenarnya materinya bagus, tetapi kadang jaringannya yang kadang tiba-tiba hilang ya, sehingga ada beberapa materi yang tidak sampai gitu. Sehingga kami menyimpulkan daripada konsep pembelajaran secara daring itu bahwa penyampaian materi itu yang kurang maksimal ya. Kemudian keterbatasan akses internet. Nah, seperti tadi yang disampaikan moderator ya, ada beberapa masalah. Karena keterbatasan akses internet membuat siswa kadang frustrasi. Frustrasi itu ya karena mereka tidak kurang jelas disampaikan oleh guru. Contoh, kalau pelajaran matematika, mungkin matematika itu kan perlu dipapan ya. Nah, ini kan tidak dapat dilakukan. Sehingga guru itu memberikan semacam kayak teori kalau secara daring. Kemudian siswa yang kurang mampu mungkin bisa dibantu untuk biaya kuotanya oleh sekolah-sekolah dengan dana bosnya, tetapi tidak semua lagi siswa yang mempunyai alat atau mempunyai fasilitas, apakah itu HP, apalagi laptop dan komputer. Nah, ini lagi yang akan menghambat siswa untuk bisa mendapatkan pembelajaran secara daring. Kemudian, waktu yang terkuras akibat jaringan internet yang tidak stabil. Seperti yang tadi kami katakan, kadang tiba-tiba hilang suaranya, atau juga karena kuotanya juga terbatas, sehingga biasanya lagi pembelajaran kemudian putus, seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir adalah sama penyampaian materi yang kurang maksimal. Kesediaan kuota internet, beban ekonomi keluarga di tengah pandemi. Kita ketahui bersama bahwa tidak semua siswa kita bisa memiliki fasilitas, apalagi bisa memiliki kuota atau internet atau wifi, itu tidak HP
atau fasilitas itu untuk bisa mengikuti pembelajaran. Ya. Kemudian kita berharap bahwa pembelajaran ini dapat dilakukan tatap muka. Tetap walaupun penerapan protokol kesehatan diterapkan. Banyak yang mengusulkan, baik itu dari sekolah, orang tua murid, dan anak siswa sendiri, berharap untuk bisa sekolah, bisa belajar melalui tatap muka di sekolah. Dengan disiplin penerapan protokol kesehatan, kemudian social distancing dan physical distancing. Social distancingnya mungkin kita bisa atur. Di dalam satu kelas kita bagi dua, tetapi physical distancing itu yang kita tidak bisa kontrol. Bisa saja anak-anak siswa itu pada saat mungkin dia lagi bercanda-bercanda lupa kalau physical distancingnya harus dijaga. Nah, penerapan protokol kesehatan ini apabila dilanggar tentunya mengakibatkan kita harus melakukan lagi penutupan. Apalagi kalau sampai ada kasus baru anak-anak kita atau adik-adik melakukan physical distancing. Kemudian memangkas jam pelajaran. Memangkas jam pelajaran sini karena keterbatasan kuotanya, karena keterbatasan anak-anak kita, adik-adik kita untuk mengikuti pelajaran yang cukup lama kalau harus seperti dengan keadaan normal. Kemudian kalau dipangkas yang biasanya 6 jam menjadi 4 jam, menjadi resiko juga di guru kita, di tenaga pendidik, bahwa mereka dianggap tidak mencukupi jam pemberian pembelajaran. Kemudian memprioritaskan materi-materi yang esensial, yang memang diharapkan materi-materi itu tidak harus lengkap seperti penerapan kurikulum pada saat keadaan normal. Dan diharapkan juga ada edukasi-edukasi yang terkait dengan COVID. Ya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kemudian saya tambahkan sebelum ini saya akhiri bahwa selain daring, memang dalam keadaan seperti ini kita harapkan memang sekolah-sekolah mempunyai inovasi-inovasi yang terkait dengan bagaimana cara supaya model pembelajaran ini dapat bisa diterima oleh adik-adik kita atau anak-anak kita ya, sehingga mereka tidak mendapatkan kesulitan apabila mereka tidak mempunyai fasilitas-fasilitas seperti yang tadi saya sampaikan. Anak-anak yang mempunyai smartphone, seperti tadi saya berkunjung ke beberapa sekolah pelaksanaan MPLS, itu mereka bertetangga. Tetangganya itu mempunyai fasilitas, teman sekolahnya itu ikut. Dia bertiga dengan menggunakan fasilitas daripada temannya. Nah, itu juga salah satu cara untuk mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang mereka tidak mempunyai fasilitas smartphone seperti itu. Kemudian ada visit home. Visit home ini dengan memberikan modul yang sudah diberikan arahan-arahan dari guru-guru yang dikerjakan oleh siswa. Modul itu diberikan kepada siswa, kemudian disampaikan lewat grup seperti kayak home kelas smart ya, kayak kelas smart seperti itu. Nanti pada saat tampil Zoom itu mereka langsung menanyakan hal-hal yang terkait dengan modul yang sudah diberikan. Kemudian harapan guru yang memang tidak memiliki fasilitas itu mereka bisa diizinkan untuk ke sekolah walaupun dengan kelompok-kelompok yang kecil yang masing-masing 5 orang ya. Tetapi itulah kembali lagi kepada bagaimana kita bisa menjamin pelaksanaan protokol kesehatan itu betul-betul ketat dan kita bisa menjamin keselamatan daripada anak-anak kita atau adik-adik kita. Itu yang masih sehingga pemerintah masih ragukan dan tidak berharap untuk bisa dilakukan pembelajaran tatap muka. Kemudian semua guru yang akan mengajar tentunya akan difasilitasi dari sekolah oleh Wi-Fi-nya
Sehingga kami memang mengatakan bahwa untuk pembelajaran oleh guru-guru itu dilakukan di sekolah. Di sekolah, di kelas mereka masing-masing, kemudian memberikan pembelajaran secara daring. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada nanti kita diskusi setelah penyampaian dari narasumber yang lain. Terima kasih, Dek, atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas pemaparan materinya. Ya, seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Kepala Dinas tadi, ternyata pemerintah sendiri sudah melaksanakan berbagai macam adaptasi model proses pembelajaran dengan mengedepankan kenyamanan dan kebebasan untuk siswa didiknya dan serta keselamatan siswa didik walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, selain dari permasalahan dari pendidikan, nah salah satu isu perlindungan anak yang marak terjadi tetapi diabaikan dampaknya ialah isu kesehatan mental pada anak. Ya. Nah, untuk sektor selanjutnya, sektor kesehatan, dengan dilaksanakannya pembelajaran dari rumah, anak kurang merasa kurang adanya ruang antara berinteraksi dan bersosialisasi mungkin dengan teman sebayanya. Nah, dalam hal ini bisa mempengaruhi segi psikososialnya juga, seperti merasa bosan, mudah stres, seperti yang tadi Ibu Kepala Dinas telah sampaikan. Nah, oleh karena itu, kita telah mengundang pemateri kita, dosen kami, Dr. Infil Renaldi, spesialis kedokteran jiwa, konsultan master kesehatan. Beliau merupakan dosen sekaligus dokter psikiatri anak dan remaja yang akan membawakan materi tentang bangun kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19. Untuk Dr. Infil, saya persilahkan. Ya, selamat siang. Terima kasih moderator yang memberikan kesempatan. Kita sudah dengar bersama pemaparan dari Ibu Kepala Dinas ya, upaya-upaya yang telah dilakukan dan diupayakan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk agar anak-anak kita tetap dapat memiliki kesempatan untuk dapat belajar dan terhubung dengan guru di sekolah. Kesempatan ini saya mau slide share dulu ya. Ya, apresiasi yang buat panitia ya yang telah menyelenggarakan dan menginisiasi acara ini sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul melalui virtual. Selamat sore semuanya. Sore, Dok. Sore, Dok. Dari panitia saya diberikan tugas nih untuk membahas bagaimana upaya kita untuk dapat mengoptimalisasi kesehatan mental anak di tengah pandemi COVID-19 ya. Pembahasan ini kita akan mulai dengan pendahuluan, kemudian mengapa pandemi COVID-19 itu kita sebut sebagai sebuah stresor. Dan kita akan maju ke mekanisme terjadinya gangguan mental itu sendiri. Lalu kita akan masuk ke bagaimana upaya untuk mengoptimalisasi kesehatan mental pada anak. Dan yang terakhir adalah penutup. Pertama-tama kita akan memahami dulu bersama bagaimana seseorang individu itu dikatakan sehat secara mental. Jadi, menurut WHO, mereka sudah memberikan persyaratan. Kriteria seseorang dikatakan sehat mental bila pertama, dirinya itu merasa sehat dan bahagia. Kemudian yang kedua, individu tersebut sudah memiliki nilai positif pada dirinya sendiri dan begitupun juga orang lain. Dia menilai orang lain juga positif. Kemudian individu tersebut mampu menerima dirinya sendiri apa adanya, begitupun orang lain. Dia mampu juga menerima orang lain apa adanya. Yang berikut, individu tersebut mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan, dan ciri yang terakhir,
apabila orang tersebut dapat produktif dalam menjalani hidup sehari-hari. Nah, lantas bagaimana dengan anak? Agar anak dapat mencapai kesehatan jiwa yang optimal, mereka memerlukan percaya diri yang cukup dalam dirinya. Mereka harus mampu mengatasi tantangan. Mereka mampu menghadapi tantangan, dalam hal ini tuntutan-tuntutan dalam sekolah, dalam pekerjaan rumah, dalam rumah, mereka harus mampu mengatasi tantangan tersebut. Yang berikut, mereka memiliki dukungan yang cukup. Dalam hal ini dukungan dalam bentuk dukungan keluarga, dukungan dari guru, ataupun dari masyarakat sekitarnya. Dan mereka pun terlihat dapat produktif dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Ini semua harus dimiliki oleh seorang anak agar dapat mencapai kesehatan mental yang optimal. Salah satu faktor yang dapat membuat kesehatan mental dari seorang individu dapat terganggu adalah adanya stres. Stres sendiri adalah sebuah faktor yang mempengaruhi diri seorang individu yang membuat individu tersebut harus dapat beradaptasi. Nah, sumber-sumber dari stres ini kita kenal yang pertama adalah adanya konflik. Konflik dapat bersifat konflik vertikal ataupun konflik secara horizontal. Misalnya, mereka ada konflik anak-anak dengan ataupun dari individu dewasa dengan temannya atau lingkungannya atau dengan atasannya. Itu adalah bentuk sumber dari stres. Yang kedua, adanya tekanan. Tekanan ini bisa dari tekanan misalnya tuntutan-tuntutan dari sekolah, tugas-tugas sekolah, ataupun dari tugas pekerjaan kita sehari-hari kalau kita sudah di dunia kerja. Yang ketiga, adanya frustasi. Frustasi adalah sebuah keinginan harapan kita yang terus, kemudian kita tidak mampu memenuhi itu, itulah kita menjadi timbul frustasi. Dan yang keempat, faktor yang keempat adalah adanya krisis. Krisis ini sifatnya perubahan dari sebuah lingkungan atau sebuah situasi dari individu yang sifatnya tiba-tiba dan membuat kita menggunakan kemampuan adaptasi kita dengan begitu besar sehingga sangat rentan kita dapat mengalami gangguan jiwa apabila kita mengalami krisis. Stres ada sifatnya rendah, ada sifat yang optimal, dan ada juga stres yang sifatnya toksik. Kalau kita individu ini ingin mencapai performa yang baik, kita butuh stres. Namun stres yang sifatnya optimal. Karena sifat stres yang optimal akan membuat kita menjadi lebih fokus, kita menjadi lebih termotivasi, dan kita menjadi lebih sehat dan mencapai apa yang kita inginkan ataupun timbullah sebuah keinginan dan meraih cita-cita atau harapan kita. Sedangkan kalau kita individu hidup tanpa stres, itu individu akan menjadi boring ya, bosan dan tidak ada tantangan dalam kehidupan. Sedangkan kalau sifat stresnya juga yang terlalu tinggi, ini yang berbahaya karena membuat kita menjadi exhaust, kelelahan, bahkan tidak jarang akan menimbulkan gangguan-gangguan mental. Dalam hal ini bisa timbul gangguan kecemasan, gangguan panik, gangguan cemas, depresi, campuran, ataupun gangguan-gangguan mental lainnya. Bagaimana sih sampai COVID-19 ini bisa kita anggap menjadi sebuah stresor bagi kehidupan mental kita dan mengganggu kehidupan mental kita? Karena COVID-19 ini adalah sebuah penyakit yang baru ya. Penyakit baru, kita sendiri belum paham benar bagaimana cara kerja dari virus ini, dan ditambah lagi kita belum mendapatkan vaksin untuk menangani COVID-19 ini. Selain dari sifat COVID-19 ini yang demikian, dia juga demikian cepatnya menyebar. Sampai dengan saat ini sudah menginfeksi sekitar 200 negara, selain dari negara tempat asal mula berkembang dari Cina ini, dari Wuhan, dia berkembang sampai ke lebih dari 200 negara. Dan ratusan ribu jiwa orang yang sudah menjadi korban dalam hal ini meninggal dunia ya. Kalau saya searching di
Satgas COVID di Indonesia, sampai dengan tanggal 26 Juli ada sekitar kasus 98.000 kasus yang terkonfirmasi terinfeksi dengan COVID-19 ini. Dan di negara kita sudah ada 4.781 korban yang meninggal dunia. Itu bukan merupakan jumlah yang sedikit. Alasan yang kedua, dari literatur yang saya baca, Dr. Victor ini melihat bahwa dalam sebuah pandemik, dalam sebuah situasi pandemik, kurva yang pertama yang dialami itu yang menjadi fokus perhatian kita saat ini adalah banyaknya kematian dan morbiditas dari COVID-19 ini. Namun rupanya tidak hanya gelombang ini yang kita khawatirkan. Gelombang kedua akan muncul seiring dengan menurunnya insiden atau pandemik ini, akan muncul kurva yang kedua yang berwarna hijau, di mana akan mulai kelihatan meningkat nih pasien-pasien yang bukan mengalami COVID yang sebenarnya perlu ditangani, tapi karena COVID pasien ini tidak berobat karena khawatir akan terpapar dengan COVID dan berbagai pertimbangan lainnya. Kemudian yang bentuk yang ketiga akan ada gelombang lagi di mana banyak akibat-akibat karena kondisi-kondisi kronis yang sebenarnya mereka butuh penanganan dan tata laksana, namun tidak dapat berobat karena fasilitas kesehatan yang dianggap berbahaya. Kalau misalnya kita datang ke masyarakat, datang ke rumah sakit atau ke puskesmas, itu menjadi terpapar dengan COVID-19 ini. Dan ini semua akan menjadi gelombang-gelombang baru. Nah, ada satu gelombang yang dipaparkan di jurnal tersebut, bahwa ada gelombang keempat yang sifatnya itu bahkan meningkat, makin meningkat, dan gelombang keempat ini sifatnya trauma secara psikologis dan membuat gangguan dalam kejiwaan kita. Selain itu, akan juga membuat dampak ekonomi yang tentu bukan dampak yang kecil. Gangguan mental sendiri dari seorang individu dewasa tidak semata-mata dapat terjadi. Namun dalam hal ini, COVID-19 mengapa bisa membuat gangguan mental pada seorang individu? Yang pertama adalah karena adanya perubahan mindset. Individu secara normal akan memiliki mindset untuk maju. Kita memiliki mindset untuk bagaimana mempersiapkan untuk ujian naik semester. Kita mempersiapkan bagaimana untuk dapat bekerja lebih baik, lebih optimal, bagaimana untuk meraih cita-cita kita. Saat ini dengan adanya COVID-19 membuat kita tidak bisa berpikir seperti itu, berubah drastis cara berpikir kita ke basic need. Bagaimana itu kita bisa hidup dan bisa tidak terinfeksi dengan COVID-19. Jadi ini sebuah perubahan cara berpikir yang sangat drastis. Alhasil akan timbul rasa cemas terhadap kesehatan diri kita. Kita mengalami batuk sedikit, wah jangan-jangan saya mengalami COVID nih. Kita mengalami flu sedikit, oh jangan-jangan saya COVID nih. Begitupun dengan keluarga kita, akan timbul rasa cemas yang ini bisa timbul menjadi awalnya 1, 2 kali, akan menjadi lebih sering kali kalau kita tidak mampu menghadapi ini. Kemudian kita juga menjadi insecure dengan pekerjaan kita. Bersyukur kalau misalnya kita bekerja dan kita mampu work from home, itu mungkin dapat kita syukuri. Namun bagaimana dengan kita punya saudara, kita punya tetangga, kita punya sahabat-sahabat yang mereka harus bekerja di luar dan tentu membuat mereka tidak aman nih dengan akan terinfeksi. Selain itu, tidak kalah pentingnya terjadilah insekuritas terhadap finansial. Yang tadinya mereka bekerja mendapatkan uang, sejumlah duit, sejumlah penghasilan. Saat ini karena terjadi pemotongan waktu kerja, tentu praktis upah yang mereka dapatkan juga akan dipotong. Ya kalau syukur kalau masih dipotong. Kalau mereka harus di PHK dan tidak terpungkiri bahwa sekarang banyak masyarakat kita yang harus di PHK karena keadaan ini. Kemudian ada faktor karantina sendiri. Karantina yang tujuannya untuk kita tidak menginfeksi orang lain, itu malah makin membuat kita terpuruk, karena pada prinsipnya manusia adalah makhluk yang sosial, bukan makhluk yang terisolasi.
kita membuat menjadi kita kesepian, kita menjadi menarik diri, kita tidak berdaya, akhirnya timbullah keputusasaan. Hal ini bila berkembang akan timbullah gangguan cemas, depresi, dan sebagainya. Bagaimana dengan kesehatan mental pada anak? Pada anak sebenarnya mereka memiliki daya tahan. Sangat tergantung oleh daya tahan yang mereka miliki. Daya tahan atau resilience dari seorang anak itu sangat dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial. Kita tidak akan membahas faktor biologis dari masing-masing anak. Namun di sini saya mengumpulkan dari berbagai literatur, ternyata neraca dari resilience dari seorang anak akan dipengaruhi oleh faktor protektif dan faktor risiko dari seorang anak. Kalau faktor risiko itu berlebihan atau banyak dialami oleh seorang anak, tentu itu akan berdampak pada kesehatan mentalnya. Namun, apabila faktor protektif yang dimiliki lebih banyak dibandingkan faktor yang risiko atau faktor negatif, mereka akan optimal kesehatan mentalnya, tidak akan terjadi gangguan. Ada beberapa poin dari literatur penelitian yang terbaru tentang COVID-19 ini, ternyata apa yang menjadi faktor risiko karena adanya aktivitas yang terbatas itu sendiri. Anak-anak yang tadinya ke sekolah, tadinya terhubung dengan teman-temannya, tadinya terhubung dengan gurunya, tadinya bisa refreshing dari rumah, dia bisa mendapatkan kepercayaan dengan teman-teman, bisa menghadapi tantangan di sekolah, itu tidak dapat mereka lakukan. Padahal seorang anak memiliki developmental need dan task yang harus diselesaikan, bukan hanya semata-mata belajar. Kalau belajar semata-mata, ya benar kita sekarang bisa lakukan belajar di rumah. Namun pada seorang anak, mereka butuh developmental need dan task. Dan itu harus didapatkan dengan interaksi dan keterhubungan dengan orang lain. Selain karena aktivitas terbatas karena berakibat dampak pada itu hal psikologis, dia juga berdampak pada faktor fisik. Anak jadinya sedentary ya, diam. Alhasil diam ya tentu terjadi peningkatan berat badan. Ya, peningkatan berat badan ya tentu akan menjadi masalah-masalah medis lain lagi yang banyak. Yang faktor yang kedua adalah karena adanya sosial ekonomi yang minim. Tidak semua anak dapat memiliki akses misalnya untuk belajar melalui dengan menggunakan internet, itu kan membutuhkan kuota, dan kuota membutuhkan biaya. Nah, biaya ini sangat-sangat tergantung dengan kemampuan finansial dari orang tua mereka. Nah, tentu faktor sosial ekonomi yang minim dalam hal ekonomi ini akan mempengaruhi. Ini menjadi faktor risiko seorang anak. Mereka misalnya di saat di rumah saja, mereka tidak mampu untuk bermain karena tidak ada alat-alat bermain, nggak ada televisi, tidak ada handphone dan sebagainya. Ini adalah faktor-faktor yang meningkatkan risiko seorang anak dapat menjadi terganggu nih kesehatan mentalnya. Belum lagi anak-anak yang anak pengungsian ya, dalam pengungsian misalnya, yang kesehatan tidak terjamin dalam hal ini untuk fasilitas untuk cuci tangan, untuk bisa berbagi jarak dengan orang lain itu tidak bisa dipenuhi. Ini belum lagi makanan, itu semua adalah faktor-faktor risiko. Yang kemudian adalah apabila anak tersebut misalnya seorang anak atau orang tua terinfeksi dengan COVID-19, mereka akan terpisah. Dan kalau mereka terpisah pada anak-anak yang umur di bawah 6 tahun, 7 tahun, itu menjadi sebuah hal yang traumatik bagi mereka kalau mereka harus berpisah dengan orang tua. Dan tentunya ini hal akan berdampak psikologis lain. Yang berikut adalah keadaannya domestic violence. Di sini dari literatur disampaikan bahwa selama kurun waktu pandemik ini, di sebuah pandemik COVID-19, ternyata domestic violence itu meningkat. Kekerasan dalam rumah meningkat. Ini kenapa? Karena dalam rumah ayah, ibu, anak-anak semua baru menghadapi ini COVID-19. Baru menghadapi pandemik ini. Sama-sama mengalami stres. Beda kalau misalnya penyakit lain, misalnya seorang anak terinfeksi, misalnya sakit diare, hanya dia yang diare, yang lain kan tetap sehat dan faktor psikologisnya tetap terjaga dan mereka mampu membantu anak-anak tersebut. Nah, sedangkan sekarang ini semua mengalami dampak. Ada yang di PHK, ada yang berkurang pendapatannya, ada yang terinfeksi dan
harus berpisah, nggak ada yang bisa memenuhi, nggak ada pengasuh. Itu semua yang menjadi anak menjadi rentan mengalami juga child abuse ya. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengovercome dari faktor-faktor yang risiko ini, kita harus meningkatkan faktor protektifnya. Yang pertama apa? Kita harus membuat rutinitas. Anak perlu rutinitas, sehingga walaupun dia di rumah saja, tetap harus ada rutinitas. Pagi jam berapa harus dilakukan bangun, dia harus mandi, dia harus makan, kemudian dia harus melakukan misalnya tugas-tugas. Dalam hal ini, syukur apabila guru sudah bisa melakukan pembelajaran online, walaupun hanya pemberian misalnya tugas melalui video, tapi tetap ada target, yang dimana target ini itulah menjadi goal, eh, sehingga anak bisa menjadi rutin dalam melakukan tersebut. Yang kedua, kita perlu melibatkan pemerintah supaya hal ini kita bisa pahami. Anak-anak butuh nih sekolah. Jadi misalnya nih dari dinas pendidikan atau dinas Kementerian Pendidikan itu mulai berpikir, kan dia sudah mulai mengeluarkan nih cara, oh ternyata kita bikin program lewat televisi, misalnya Ruang Guru, atau memberikan gratis nih untuk pembelajaran gratis. Bahkan non-government organization pun bisa membantu, dalam artian mungkin kuota internet khusus pelajar, atau kuota internet ini gratis, gitu, gratis, supaya mereka tetap bisa terhubung dengan kegiatan rutinitas yang sangat diperlukan untuk memelihara kesehatan mental dari anak. Dari keterlibatan tenaga kesehatan juga penting. Kalau misalnya tenaga kesehatan merawat seorang anak dengan terinfeksi COVID-19, ataupun orang tua yang terinfeksi COVID-19, ya tolonglah diupayakan mereka dapat tetap terhubung dengan keluarga mereka. Misalnya disediakan handphone, atau handphone mereka diperbolehkan sehingga mereka dapat melakukan video call ataupun telepon dengan anak mereka. Ini sangat penting. Yang berikutnya adalah perlindungan anak perlu. Jadi ada tetap kita memberikan jaminan bahwa kalau anak mengalami sesuatu hal apa yang tidak nyaman, kita bisa laporkan dari Komisi Perlindungan Anak. Dan yang paling penting di sini adalah orang tua. Orang tua mesti memberikan pola asuh yang memahami dan tidak reaktif, bisa lebih responsif terhadap kebutuhan dari anak kita sesuai dengan tuntutan dari perkembangan masing-masing anak. Nah, bagaimana kita bisa membuat anak bisa optimal? Nah, tentu kita bisa mengcoping nih stres. Kalau anak misalnya terinfeksi, ataupun anak mendapatkan stres dalam bentuk cemas, ataupun gampang marah, ataupun dia jadi susah tidur, ya sebelumnya dia sudah tidak ngompol, sekarang jadi ngompol lagi, kita bisa memberikan dia suportif, bukan malah kita marahi. Kita memberi mereka support sehingga mereka bisa yakin, bisa mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Kemudian menurut WHO yang kedua, kita harus berikan mereka kesempatan anak untuk bisa bermain dan rileks. Jangan semerta-merta karena misalnya pembelajaran online, orang tua menjadi sangat strict, menjadi kaku banget dan tidak memberikan anak kesempatan untuk bermain, dia bermain ke taman atau jalan-jalan, itu sesuatu hal yang mereka perlu. Dan yang berikut adalah kita memberikan mereka keterhubungan dengan teman-temannya, gurunya, ataupun terutama dengan orang tua kalau misalnya mereka sementara dirawat. Yang poin yang keempat yang ditekankan oleh WHO, bagaimana mereka ada rutinitas yang reguler dan jadwal sebanyak mungkin, dan kita harus kreatif dalam memberikan sebuah stimulasi sesuai dengan kebutuhan anak ini. Dan yang terakhir, kita memberikan mereka informasi yang mereka butuhkan terkait dengan COVID-19 ini, tidak keterkesan terlalu membuat jadi anak takut, tidak juga menyepelekan COVID-19 ini. Minimal kita ajarkan mereka pentingnya cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Yang terakhir sebagai penutup, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, baik teman-teman dari akademisi ataupun dari profesional, siapakah kita di masa COVID-19 ini? Apakah kita masih di zona ketakutan? Hanya berpikir beli masker, beli hand sanitizer, beli obat secara berlebihan? Apakah kita hanya menebarkan rasa takut dan marah kepada orang lain? Apakah kita sering mengeluh
langsung share info dapat di medsos WhatsApp ataupun di Instagram, langsung share, atau kita jadi mudah marah. Ya tentu harapannya kita sudah keluar dari zona takut ini ya. Mudah-mudahan kita sudah masuk di zona belajar, di mana kita sudah bisa menerima nih kenyataan. Kita bisa stop membaca berita yang membuat kita cemas, batasi informasi. Jangan tiap hari handphone dipegang, baca COVID terus dicari update, itu membuat kita menjadi cemas. Stop belanja berlebihan, menyadari situasi ini, dan berpikir untuk mulai bertindak, apa yang bisa dilakukan. Tidak lagi men-share info yang medsos yang kita tidak tahu kebenarannya, cari dari informasi atau sumber yang dapat kita percaya. Dan kita kemudian syukur kalau kita bisa di zona bertumbuh. Tentu yang kita harapkan, kita sekarang ada di zona bertumbuh, di mana kita hidup saat ini, kita fokus masa depan. Jangan lagi kita pikir, dulu saya kerja begini, dulu saya begini, tidak ada, ini sekarang kita harus terima. Kita harus bisa sayang pada diri kita sendiri dan orang lain. Dengan cara apa? Kita pelihara, kita berolahraga, makan yang bergizi, kita lakukan prosedur protokol kesehatan. Kita berterima kasih dan mengapresiasi orang lain. Kita harus bisa menjaga emosi kita bahagia dan menebarkan optimisme, bukan malah pesimisme. Kita mencari jalan untuk beradaptasi dengan perubahan. Misalnya ya, jangan terpaku dengan pola-pola yang lama. Sekarang pola-pola yang baru yang itu yang kita harus adaptasikan. Dan kita mempraktekkan kesabaran, jalin relasi, dan kreativitas. Saya kira ya demikian presentasi dari saya. Semoga kita bisa sehat jiwa. Nah, salah satu upaya kita bisa tetap sehat jiwa ya moga-moga kita bisa semua tetap terhubung melalui Instagram ataupun melalui email saya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Terima kasih banyak Dr. Infil atas materinya. Jadi berdasarkan hasil presentasi dari Dr. Infil tadi, ternyata kesehatan mental pada anak itu pada masa pandemi stresornya itu sedikit berbeda dengan kondisi yang sebelumnya, seperti munculnya insekuritas pekerjaan, finansial, terjadinya karantina atau penarikan sosial, sehingga terbatasnya interaksi dan ruang antar anak. Nah, oleh karena itu dibutuhkannya pendampingan orang tua, pola asuh orang tua, keluarga maupun tenaga kesehatan, baik pemerintahan juga maupun NGO, untuk sama-sama melakukan adaptasi dalam kondisi seperti saat ini. Nah, terima kasih banyak Dok atas materinya. Selanjutnya untuk materi terakhir kita, yaitu dari sektor perlindungan anak. Seperti yang telah disampaikan oleh pemateri kedua tadi, Dr. Infil telah mengatakan bahwa meningkatnya child abuse atau domestic violence pada masa pandemi COVID-19 ini sebenarnya sangat menjadi tantangan tersendiri, di mana didapatkan berdasarkan informasi yang didapatkan oleh LPSK, Lembaga Perlindungan Anak dan Saksi dan Korban. Hingga Juni 2020, LPSK sudah menerima 926 permohonan perlindungan terhadap anak yang berasal dari sejumlah provinsi yang ada di Indonesia. Nah, di mana 926 permohonan kasus tersebut diantaranya terdapat 482 korban kekerasan seksual, 133 korban perdagangan orang, 106 korban eksploitasi perdagangan seksual, dan sisanya berasal dari berbagai kasus yang menempatkan anak sebagai korban. Oleh karena itu, kita telah mengundang pemateri kita yang ketiga, Kak Reski Pratiwi. Halo Kak Reski. Halo. Oh iya, Kak Reski ini merupakan staf bidang keperempuanan dan anak Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia LBHI Makassar yang akan membawakan materi tentang pendampingan anak berhadapan dengan hukum di tengah pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, saya persilahkan kepada Kak Tiwi untuk membawakan materinya. Oke, makasih moderator. Pertama saya mohon maaf dulu karena sedang di jalan. Kami ada pendampingan kasus di Kabupaten Pangkep dan baru selesai dan sedang dalam perjalanan kembali ke Makassar. Kasusnya kekerasan seksual, jadi kami butuh koordinasi dengan polisi, kemudian juga ke anak juga dan keluarga, sehingga
memang butuh waktu khusus, apalagi di luar kota juga kunjungannya. Nah, karena itu juga saya tidak menyiapkan slide, jadi mohon maaf juga untuk teman-teman, mungkin bisa disimak saja dan saya akan singkat saja juga, semoga kita bisa banyak mengembangkan pada saat sesi diskusi, teman-teman boleh bertanya, jangan sampai banyak yang belum saya mention. Teman-teman kalau misalnya ini kalau suaranya kurang jelas juga atau ada noise, mohon dimaklumi karena lagi di jalan juga. Tapi suara saya sampai sekarang jelas ya? Jelas Kak, jelas. Oke. Nah, saya mengapresiasi sekali diskusi ini karena lintas bidang, lintas keilmuan, dan persoalan anak dan masalah hukum itu juga adalah kami melihatnya sebagai suatu rangkaian masalah sosial, sehingga kalau diibaratkan hulu dan hilir, masalah hukum ketika anak berhadapan dengan hukum, entah dia menjadi saksi, menjadi korban, ataupun menjadi pelaku, itu adalah itu bisa dibilang sebagai hilir, dan bagian hulunya adalah bagaimana pencegahan di masyarakat, bagaimana pencegahan masalah sosial terhadap anak itu dibentuk di masyarakat, termasuk dari aspek pendidikan, termasuk dari aspek psikologis, dan pemenuhan hak esensial lainnya. Nah, negara sebenarnya sudah berkomitmen untuk memenuhi dan menjamin hak-hak anak melalui ratifikasi dari Konvensi Hak Anak, melalui Kepres nomor 36 tahun 1990, jadi sudah cukup lama. Kemudian aturan-aturan pasca itu yang mengatur tentang perlindungan anak itu sudah dikeluarkan juga melalui Undang-Undang Perlindungan Anak misalnya tahun 2002, kemudian ada perubahan di tahun 2014, penyempurnaan, kemudian ada juga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi ketika misalnya anak berhadapan dengan hukum, itu diatur secara khusus dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, lewat Konvensi Hak Anak ada diatur 10 hak anak. Saya akan fokus untuk ada 3 hak yang menurut saya ini domainnya kami. Yang pertama adalah hak untuk mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan identitas, dan mendapatkan status kebangsaan. Jadi yang dimaksud hak perlindungan adalah perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Nah, untuk identitas dan status kebangsaan tentu saja berkaitan dengan asal-usul anak. Nah, terkait asal-usul dulu, ini dijamin sebenarnya melalui Konvensi Hak Anak, tetapi realitasnya ini masih menjadi problem karena tidak semua anak bisa mengakses hak identitasnya karena banyak sekali masalah-masalah tentang pencatatan identitas yang membuat anak tidak mendapatkan hak identitas, seperti misalnya anak-anak pencari suaka yang lahir di Indonesia ataupun misalnya mengungsi ke Indonesia, itu akan sulit mendapatkan identitas karena kan secara kewarganegaraan mereka ini dulu
awalnya berasal dari warga negara asing, kemudian mencari suaka, sehingga statusnya itu berbeda dengan warga negara Indonesia biasa. Nah, saya mau langsung bahas tentang perlindungan, khusus tentang perlindungan ini. Untuk perlindungan anak, kekerasan-kekerasan yang biasa terjadi terhadap anak dan biasa kami terima, misalnya ada bullying, KDRT terhadap anak. Jadi ketika itu dilakukan oleh orang tua atau orang yang pekerja rumah tangga kepada anak, itu masuk lingkup KDRT. Baik itu fisik, psikis, seksual, ataupun ada penelantaran secara ekonomi. Kasus-kasus yang kami terima biasanya dilakukan oleh umumnya memang breadwinner, pencari nafkah utama di Indonesia kan ayah. Jadi memang untuk penelantaran ekonomi umumnya ayah yang melakukan, dan efeknya tentu saja berdampak ke perekonomian keluarga, kemudian akses terhadap hak-hak anak yang lainnya juga akan terhambat, misalnya untuk sekolah, untuk kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain. Di luar itu tentu saja pengasuhan dari sisi ayah juga absen ketika misalnya ada penelantaran. Nah, kemudian juga ada kekerasan seksual terhadap anak. Kita tahu beberapa tahun lalu pasca kasus YY yang diperkosa oleh banyak orang, kemudian mati, dibunuh, pemerintah sudah mencanangkan kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa yang harus ditindaki secara luar biasa pula. Nah, kemudian juga pemerintah sudah memberikan pemberatan bagi pelakunya. Jadi ada hukuman kebiri dan pemberatan seperti itu untuk memberikan statement bahwa ini adalah kejahatan yang luar biasa. Sayangnya dalam pantauan kami juga di lapangan masih saja ada aparat penegak hukum yang masih melihat kekerasan seksual terhadap anak bukan kejahatan luar biasa. Baru-baru ini di Kabupaten Parepare, seksual terhadap anak perempuan umur 14 tahun itu divonis hanya 5 bulan penjara oleh hakim, dan sebelumnya dituntut oleh jaksa 7 bulan penjara. Memang dari awalnya tuntutannya sudah ringan, dan hakim secara pasif menyesuaikan dengan tuntutan jaksa dan memutus untuk 5 bulan. Pertama, memang pelakunya adalah anak remaja, 16 tahun dan 17 tahun. Tetapi dalam proses itu, anak korban yang sebenarnya haknya di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang saya sebutkan tadi, hak anak korban dan hak anak pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum, itu sama diakuinya di Undang-Undang SPPA. Jadi sebenarnya harus sama-sama dipertimbangkan tentang kepentingan anak ini, sehingga idealnya kebutuhan kerugian dari korban itu juga ditanyakan. Sementara mengaku tidak ditanyai sama sekali, jadi kan sidangnya tertutup. Dan saat itu juga tidak ada bantuan hukum, belum ada bantuan hukum yang masuk. Jadi pada saat proses persidangan, korban disudutkan, digali soal pengalaman seksualnya. Jadi misalnya dia tidak virgin, itu digali kembali
persidangan dan dikait-kaitkan dengan kejadian itu. Sementara sudah ada aturan bahwa persidangan tidak boleh menggali-gali soal pengalaman seksual dari korban, perempuan korban kekerasan seksual. Itu tidak boleh dilakukan. Tetapi Kabupaten Parepare itu, sehingga kami menduga itu juga menjadi salah satu faktor sehingga diberat tuntutan dan vonis ringan. Nah, di kekerasan seksual selain itu menyudutkan korban, menyalahkan, menggali pengalaman seksual korban yang sebenarnya tidak ada relevansinya. Jadi sekali misalnya dia menjadi korban kekerasan seksual, ya dia tetap korban. Tidak ada hubungannya dia virgin atau tidak virgin. Nah, masalah lainnya dalam kekerasan seksual adalah anak-anak di stigma sudah rusak, olah barang dan lain-lain. Nah, sehingga pemulihan psikologis, pemulihan medis ketika ada luka ini sangat penting, dan saya kira dibanding luka fisik misalnya bisa diobati. Nah, yang luka psikologis ini yang butuh waktu yang sangat panjang, dan itu yang jadi selalu jadi masalah, karena di daerah-daerah pun di kabupaten kota yang jauh dari akses infrastruktur, psikolog masih terbatas dan tidak bisa anak-anak korban tidak bisa menjangkau layanan-layanan tersebut. Memang sudah ada P2P2A di tiap kota kabupaten, tetapi tidak semua memiliki layanan tersebut. Nah, kemudian juga setelah kekerasan seksual ada anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak anak yang diduga telah melakukan tindak pidana. Nah, masalahnya di sini adalah masih banyak juga aparat penegak hukum dan masyarakat yang masih menerapkan pola pikir pembalasan. Jadi ketika anak melakukan tindak pidana, ya pendekatannya adalah membalas, penjara dan lain-lain. Sementara paradigma setelah sudah berubah. Sebenarnya penjara adalah pilihan terakhir. Tetapi saya mau nyambungkan dengan kasus yang tadi. Ketika misalnya kepentingan terbaik anak sebagai pelaku ini dipertimbangkan, jadi misalnya masa depannya dan lain-lain, jadi si pidana ringan, harus dipertimbangkan pula kepentingan korban. Jadi sebenarnya masalah misalnya menerima vonis yang ringan, tetapi anak ini menerima vonis yang ringan, tetapi korban ini harus ditanya kerugiannya, apakah dia sudah memaafkan atau belum dan lain-lain. Sementara ini dia menanggung beban psikologis, medis, hamil juga, anaknya 14 tahun hamil, tapi sama sekali diabaikan kepentingannya. Ini sama sekali melenceng dari amanat Undang-Undang SPPA, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Gitu. Nah, kemudian juga dalam penahanan anak sebagai yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, seringkali tidak layak penahanannya. Sebenarnya sudah diamanatkan untuk ada tempat penahanan khusus, rutan anak, tetapi belum tersedia, masih sedikit tersedia untuk rutan anak dan untuk lapas juga. Jadi seringkali digabung dengan bangunan dewasa, penahanan anak itu digabung dengan dewasa. Apalagi di tingkat polsek-polsek. Kemudian bagaimana di masa pandemi,
untuk anak-anak korban kekerasan yang pelakunya itu berada di dekat korban, tinggal serumah, tentu saja ini seperti jebakan ke anak korban. Jadi dia berada di situ dan tentu saja keselamatannya sangat justru semakin terancam. Kembali ke rumah justru semakin terancam karena tinggal dengan pelaku. Nah, yang kedua adalah layanan-layanan pendukung ini menjadi terbatas karena kan apalagi sempat PSBB kemarin. Putus-putus ya koneksinya. Apa sekarang sudah terdengar jelas? Iya Kak, jelas. Halo, jelas ya. Di situasi pandemi ini, layanan-layanan yang dibutuhkan anak untuk konseling, untuk rumah aman dan layanan-layanan konsultasi lainnya terbatas karena kan banyak yang mengubah jam kerja, kemudian ada yang WFH juga, ada yang beralih ke via telepon. Sementara tidak pandemi saja, kita masih terbatas, apalagi di daerah-daerah yang tidak punya infrastrukturnya. Di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi, misalnya psikolognya tidak ada, itu tidak bisa menjangkau, apalagi yang di situasi pandemi seperti ini, yang kita tidak bisa melakukan perjalanan antar daerah, antar kota. Gitu. Kemudian terakhir mungkin saya mau meng-highlight bahwa ada kelompok, jadi kan anak itu adalah salah satu kelompok khusus. Di anak pun juga dia beragam lagi klasifikasinya, ada anak korban kekerasan, ada anak disabilitas, ada anak pengungsi, ada juga anak pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Semuanya itu punya kebutuhan khusus, kebutuhan masing-masing yang spesifik. Nah, sehingga ada desakan sebenarnya untuk pembuat kebijakan, stakeholder, semuanya itu untuk melakukan pendekatan inklusif, pendekatan yang mempertimbangkan semua kepentingan khusus ini gitu. Tidak bisa melakukan kebijakan yang satu single solution untuk semua karena mereka punya kebutuhan sendiri-sendiri. Sehingga di masa pandemi benar tadi kita harus meningkatkan solidaritas sosial dan kesadaran akan kepentingan kelompok-kelompok rentan, apalagi anak yang sekarang kita bahas dan punya klasifikasinya, punya kekhususannya masing-masing yang saya sebutkan tadi. Mungkin bisa nanti dikembangkan lagi di diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih banyak Kak Reski untuk materinya. Jadi Kak Reski tadi sudah memaparkan contoh-contoh permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, kita tidak bisa nafikan ternyata masih banyak permasalahan-permasalahan anak yang tidak menjadi sorotan, tetapi dampaknya cukup bisa mempengaruhi anak ke depannya. Nah, selanjutnya mungkin itu saja dari sesi pertama, sesi pemaparan materi dari tiap sektor, dari sektor pendidikan yang telah dibawakan oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Kemudian ada dosen kami, Dr. Infil Renaldi yang telah membawakan tentang kesehatan mental, serta Kak Reski Pratiwi yang telah membawakan tentang bagaimana perlindungan anak di tengah masa pandemi COVID seperti saat ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Nah, di sini sudah terdapat pertanyaan yang masuk di kolom chat. Nah, yang pertama, saya akan membuka sesi diskusi untuk pemateri pertama. Nah, di sini pemateri pertama kita sudah ada 2 pertanyaan. Untuk Ibu Andi Amalia Malik, Ibu Haji Andi Amalia Malik, apakah berada di tempat?
Assalamualaikum Ibu. Saya dapat informasi dari kantor Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, katanya Ibu sedang menerima tamu. Jadi kita alihkan dulu ke pertanyaan untuk materi kedua. Nah, di sini Dok, Ya. untuk Dr. Infil, ya Dok, di sini ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang Wah. disampaikan oleh siswa kita ini, Oke. keluhan-keluhan masalah mental. Oh, Mulai iya. dari bagaimana mengatasi kurangnya semangat belajar di tengah masa pandemi, kemudian mengatasi supaya tidak terlalu stres, overthinking, insecure. Nah, ini yang ada yang menarik ini, Dok. Bagaimana mengelola stres anak menjadi stres yang optimal supaya tidak menurunkan fungsi semangat belajarnya, Dok. Iya. Baik, Dok. Jadi, makasih ya, moderator. Jadi, ada beberapa pertanyaan, dan rata-rata ingin mau belajar ya, bagaimana caranya kita dapat mengelola emosi kita, mengelola stres yang kita hadapi. Jadi, yang langkah pertama itu sebenarnya mudah. Kita tahu dulu nih, kita lagi merasakan apa. Apakah saya lagi merasa cemas, ataukah saya lagi merasa sedih nih. Kadang-kadang kita malah lupa dengan keadaan kita sendiri. Kita tidak bisa menamakan perasaan kita. Kita hanya taunya marah-marah, jengkel, susah tidur. Tapi kita nggak tahu apa yang kita alami. Yang paling pertama adalah pahami dulu. Kita sementara mengalami apa ini. Misalnya kita mengalami cemas. Oke, kita terima dulu. Saya lagi cemas nih. Nah, kemudian apa yang kita bisa lakukan? Yang paling mudah kita lakukan relaksasi. Kita buat nafas kita lebih teratur, kita tarik nafas sampai 6, kita lepaskan sampai 6, perlahan-lahan sampai kita menjadi lebih tenang. Kemudian kita mundur ke belakang nih, tarik diri nih. Misalnya, wah bikin cemas sih karena baca corona nih terus, COVID. Tarik dulu dong, jangan terus-terusan baca WA tentang corona atau cari informasi tentang COVID ini. Mundur deh, hentikan. Aku buka update aja misalnya pagi aja setengah jam. Selebihnya dari itu saya hentikan nih kegiatan mencari berita karena kayaknya ini dia yang membuat saya cemas. Dan setelah itu kita bisa lakukan rutinitas lain, misalnya kegiatan-kegiatan kita bisa berolahraga, makan dengan teratur, berolahraga. Kemudian kita cari kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kita lebih konkret ya. Kita bisa ukur kemajuan-kemajuan yang kita miliki. Nah, ini semua upaya yang dapat kita lakukan. Tapi kalau misalnya upaya ini toh tidak berhasil, kita menjadi lebih tetap susah tidur, itu berkepanjangan, cemas berkepanjangan, jangan sungkan-sungkan untuk datang ke profesional, datanglah untuk berobat. Karena gangguan psikiatri itu bukan penyakit di hati, bukan karena penyakit karena kurang ibadah, bukan karena kita itu lemah, tapi ini memang adalah penyakit. Ini ada penyebabnya. Penyebabnya itu karena misalnya terkait karena neurotransmitter. Ada neurotransmitter di otak kita yang kurang jumlahnya. Ada bahkan yang jumlahnya banyak. Nah, ini semua yang harus kita bantu, misalnya dengan diberikan obat atau dengan diberikan sebuah psikoterapi untuk meningkatkan coping mechanism yang tadinya coping ke arah emosi terus sekarang kita ke arah berorientasi dengan ada lebih kognitif gitu, cara berpikirnya kita perbaiki. Ada yang terlewat ya, moderator? Apa lagi? Halo? Halo, ya Dok. Iya. Aman Dok. Mungkin Iya. teman-teman ada tanggapan terkait jawaban dari Dr. Infil? Iya. Ya, sepertinya aman, Dok. Nah, Baiklah. jadi tadi Dr. Infil telah memaparkan bagaimana cara beradaptasi di situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Jadi mungkin teman-teman siswa sekarang yang telah bergabung, mungkin memang sedikit berat menghadapi masa seperti ini, tapi dengan adanya adaptasi-adaptasi yang kita lakukan, meningkatkan stresor yang ada dengan memanfaatkan stresor tadi untuk meningkatkan semangat kita belajar, tentunya bisa menjadi suatu solusi. Jadi saya ke pertanyaan untuk pemateri. Terima kasih Dr. Infil. Iya, makasih. Saya alihkan ke
sesi tanya jawab untuk pemateri pertama kita. Apakah Ibu Andi Amalia Hambali telah berada di tempat? Apa pertanyaannya? Oh ya, kami termasuk wilayah zona hijau. Tapi kenapa belum dapat izin untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka sementara luring yang dilakukan di rumah itu pun tatap muka juga. Nah, kenapa tidak sekaligus saja dilakukan sekolah agar hasilnya lebih maksimal, mudah dikontrol dan juga hal tersebut dapat memudahkan bagi teman yang tidak memiliki handphone. Jadi Arini Hidayati, kalau dikatakan sudah wilayahnya hijau, dari wilayah kecamatannya, artinya Pak Camat atau Pak Lurahnya sendiri belum mengajukan ke gugus tugas apakah mereka itu sudah memasuki wilayah zona hijau. Karena yang bisa menentukan apakah ini wilayahnya zona hijau atau masih zona merah itu adalah gugus tugas yang menentukan. Kalau dikatakan juga di situ wilayahnya sudah zona hijau, tidak serta-merta akan dilakukan pembelajaran tatap muka. Karena walaupun zona hijau ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan berdasarkan peraturan daripada 4 menteri, surat edaran daripada 4 menteri. Yaitu kalau zona hijau itu apabila sudah ditetapkan wilayah itu zona hijau, maka yang harus dimulai adalah SMA. Nah, kalau SMA-nya itu sudah mulai dibuka, maka 2 bulan berikutnya baru bisa SMP. SMP lagi nanti 2 bulan berikutnya baru ada SD. Untuk taman kanak-kanak atau PAUD itu 4 bulan setelah dibuka SD baru bisa dilakukan pembelajaran untuk tingkat PAUD. Kalau ada kasus baru, itu maka langsung otomatis sekolah itu akan ditutup. Ya, jadi tidak bisa serta-merta kita yang mengklaim bahwa wilayah kita adalah sudah wilayah zona hijau dan ada beberapa aturan. Kemudian apabila sudah dibuka pembelajaran tatap muka, itu harus memasukkan surat izin orang tua. Jadi walaupun dia zona hijau, sekolahnya dibuka, kalau orang tuanya tidak membuat surat pernyataan, memberikan izin untuk anaknya melakukan pembelajaran, itu juga tidak dapat dilakukan. Jadi tahapannya seperti itu. Itu berdasarkan surat edaran 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Ya. Ya, kemudian penerapan protokol kesehatan di sekolah tersebut apabila itu dinyatakan sudah zona hijau. Protokol kesehatan di sini adalah pertama mereka harus menyediakan tempat cuci tangan di setiap depan kelas. Bukan di sekolah tetapi di setiap depan kelas. Kemudian setiap hari harus dilakukan penyemprotan disinfektan. Dan anak-anak wajib memakai masker ke sekolah. Kemudian yang kelima adalah setengah daripada jumlah siswa itu harus di setiap kelas adalah setengah daripada jumlah siswa. Jadi kalau SMP berarti dia bagi 2, 32 dibagi 2. Berarti 15 lah. Ya, 15 sampai 16 anak satu kelas. Kemudian anak-anak harus membawa, ini sekalian ya saya jawab yang dibawa. Anak-anak harus membawa bekalnya sendiri. Semua alat kelengkapan makanannya harus dibawa. Tidak boleh kantin terbuka selama keadaan seperti ini. Kantin tidak boleh terbuka, tidak boleh saling bertukar, kemudian harus menyiapkan termogan untuk mengukur suhu setiap siswa. Demikian juga dengan gurunya. Dan menyiapkan hand sanitizer di setiap kelas. Jadi itu yang harus dilakukan penerapan. Kemudian masuk ke kelas juga secara antri dengan memperhatikan social distancing, apalagi khususnya physical distancing. Walaupun di dalam kelas physical distancing itu harus tetap diterapkan. Jadi memang banyak sekali yang harus kita lakukan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Kalau yang dikatakan ada yang dilakukan luring, ini yang sampai saat ini memang
Sebenarnya kalau kita melihat aturan itu tidak dibenarkan. Tapi yang dimaksud di sini luring ini karena seperti tadi yang saya sampaikan, apabila ada siswa yang tidak memiliki fasilitas, maka guru itu akan mendatangi siswa itu dengan memberikan modul. Modul itu yang nantinya akan diisi oleh siswa. Nanti pada saat mungkin ada dibentuk grup-grup atau ada kelompok-kelompok kecil nanti yang akan dilakukan pembelajaran atau diberikan kesempatan untuk secara interaktif. Tetapi itu pun adalah proses yang paling terakhir, metode yang paling terakhir apabila dilakukan secara luring. Kemudian mengenai tatap muka jam pelajaran, seperti tadi yang saya sampaikan di slide saya bahwa ada pengurangan atau pembatasan jam pelajaran yang tidak bisa dilakukan secara normal. Dalam keadaan seperti ini, kalau sekolah kemarin menerapkan jam 7.30 yang normalnya berakhir jam 14, ini maksimal untuk SMP adalah 4 jam. Jadi dia ada istirahat saja, itu pun istirahat di kelas kurang lebih 10 menit, kemudian dilanjutkan lagi pembelajaran secara daring. Tadi juga ada sekolah yang menerapkan sistem setiap 1 jam mereka istirahat 10 menit. Kemudian lanjut lagi belajar. Kalau SMP ya, lanjut lagi mata pelajaran yang lain. Kalau contohnya mungkin matematika di jam 7.30 sampai jam 8.30, kemudian dia istirahat 5 menit sampai 10 menit, kemudian dilanjutkan lagi dengan pelajaran berikutnya. Tetapi pelajaran yang normalnya itu bisa sampai 6 jam dilakukan, pada saat keadaan pandemik ini maksimal dilakukan 4 jam untuk tingkat SMP. Kalau untuk tingkat SD kelas 1 dan 2 itu maksimal 3 jam. Itu sudah dengan istirahat. Ya, seperti itu. Bagaimana dengan konsep sekolah daring yang sudah mulai diterapkan oleh seluruh sekolah di Indonesia, yang salah satunya dilakukan oleh sekolah anak saya yang melakukan proses daring pukul 7 sampai dengan 12. Karena saya rasakan untuk anak saya tersebut bergeraknya jadi terbatas. Saya khawatir malah nanti anak lebih nyaman di depan laptop dan menimbulkan penyakit baru kepada anak-anak. Betul sekali, Bu. Cuman kita pemerintah itu lebih memprioritaskan daripada keselamatan anak sehingga tidak dilakukan secara luring. Secara daring ini memang pasti banyak yang menyatakan bahwa dampaknya lain lagi. Dampaknya anak-anak kita pasti bisa kena radiasinya. Kemudian matanya juga mungkin rusak. Sehingga diharapkan apabila anak-anak melakukan pembelajaran secara daring dibuatkan jarak. Untuk laptop dengan anak itu sendiri dibuatkan 1 meja. Kalau bisa di rumah itu tidak hanya sembarangan tempat mereka melakukan pembelajaran. Diberikanlah 1 tempat, ruang, ada meja yang dibuatkan jaraknya. Sehingga anak-anak itu kira-kira 1/2 meter ya. 1/2 meter mungkin Dok ya, mungkin dokter Yulfi bisa menyampaikan nanti. Itu dibuatkan jarak sehingga mata anak itu tetap bisa terjaga. Mungkin apakah 1/2 meter Dok ya kalau nggak salah? Iya. Ya 1/2 meter. Iya Ibu. Ya. Dan diberikan tempat khusus yang tidak hanya sembarang anak itu menerima pembelajaran. Contoh, janganlah dilakukan pembelajaran itu di kamar, di atas tempat tidur, karena nanti anak-anak tidak akan serius. Anak-anak merasa bahwa ini hanya main-main saja, bukan belajar ya. Tetapi mungkin dibuatkan 1 tempat di ruang keluarga yang ada meja, ada kursinya, dan mereka duduk mendengarkan pelajaran seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaan jawabannya. Ya. Nah, tadi berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Kota Makassar, nah sebenarnya ada berbagai macam tahapan-tahapan maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sekolah dapat dibuka secara luring. Nah, kemudian untuk mengingat waktu juga, kita beralih ke sesi tanya jawab untuk pemateri kita yang ketiga, Kak Reski Pratiwi. Halo Kak. Ya, halo.
Ya, Kak, di sini sudah ada 2 masuk pertanyaan untuk materi dari lintas perlindungan anak, yaitu bagaimana tanggapan Kak Iwi atas penarikan RUU PKS dan bagaimana mengatasi tadi ada yang bertanya soal ada bagaimana mendampingi dan menolong anak yang harus membantu orang tuanya spirit menjual jalan kota sehingga mereka tidak bisa sekolah yang merupakan haknya mendapatkan pendidikan. Apakah ini masuk dalam kategori KDRT penelantaran ekonomi dan bagaimana mekanismenya kita bisa membantu? Saya serahkan ke Kak Tiwi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya teman-teman. Yang pertama soal penarikan RUU PKS. Perlu saya sampaikan juga di RUU PKS atau rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang saat ini, yang tadinya masuk Prolegnas 2020 kemudian ditarik dan dijanji akan dibahas pada Prolegnas 2021. Di dalamnya itu diatur mengenai 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual yang saat ini belum diatur dengan baik dan belum diatur beberapa di undang-undang yang ada yang saat ini hukum yang berlaku. Kemudian ada soal pencegahan, ada soal aturan pemulihan bagi korban. Jadi singkatnya RUU PKS mengatur secara komprehensif tentang bagaimana menghapus kekerasan seksual dan bagaimana menjamin pemulihan dan agar tidak terjadi keberulangan tindak pidana itu ke korban. Nah, sehingga bagi korban, bagi orang-orang yang memberikan layanan kepada korban kekerasan seksual ini sangat penting sekali untuk segera disahkan. Korban setiap waktunya semakin bertambah banyak dan penanganannya tidak pernah, korban belum bisa mengakses keadilan secara layak ketika ini belum diatur melalui undang-undang tersebut. Yang tadi saya jelaskan sudah sangat komprehensif sekali undang-undang ini, sehingga sebagai orang yang mendampingi korban-korban kekerasan seksual tentunya kami kecewa sekali dan tapi meskipun begitu kami tetap berusaha untuk mendorong melakukan kampanye dan upaya-upaya lain agar ini bisa kembali untuk segera dibahas dan disahkan. Nah, untuk eksploitasi anak yang dilakukan orang tua dengan dalih ekonomi, sebenarnya kalau misalnya kita mau pakai pendekatan hukum, mau pendekatan kriminalisasi pidana, itu bisa langsung kita penjarakan orang tuanya. Tapi persoalan mempekerjakan anak dengan karena keterbatasan ekonomi ini adalah masalah sosial yang kompleks juga. Jadi tidak bisa serta-merta dengan pendekatan itu solusinya. Misalnya ketika orang tuanya misalnya dilapor polisi, kemudian diproses dan lain-lain, anaknya akan kemana? Itu adalah masalah baru lagi. Jadi ini masalah yang kompleks dan membutuhkan juga penanganan yang dipikirkan secara keseluruhan, apa penyebab dan lain-lain. Karena kalau kita bicara soal kemiskinan kan ada banyak lagi yang harus kita urai di situ, di mana kapasitasnya orang tuanya misalnya untuk mengakses pekerjaan yang layak, apakah itu sudah di-provide oleh pihak-pihak pemangku kebijakan, misalnya untuk pendidikan, pelatihan kerja dan lain-lain, apakah sudah di-provide dengan baik sehingga dia bisa mengakses pekerjaan yang lebih layak dan tidak perlu melakukan eksploitasi. Itu kan juga perlu dilihat lagi. Jadi untuk
singkatnya tindakan itu bisa dipidana. Tetapi apakah itu adalah solusi? Tentu saja bukan. Berdasarkan yang saya sebutkan tadi soal kompleksitas dari eksploitasi anak karena kemiskinan tadi. Kalau misalnya untuk langkah misalnya mau menyelamatkan anak dari situasi yang mungkin berpotensi untuk mencelakai anak, misalnya si anak bekerja di jalan malam dan sangat berbahaya bagi anak, ini bisa dengan misalnya dibawa ke dinas-dinas terkait untuk dievakuasi, dibawa ke tempat yang lebih aman, mendapatkan pelatihan, atau misalnya ada NGO yang bekerja untuk memberikan pemberdayaan pelatihan dan pembelajaran khusus untuk anak, itu bisa dibawa ke situ untuk langkah penanganan cepat itu bisa dilakukan. Kemudian juga karena itu pendidikan formal yang dengan pola umum terhadap anak-anak yang seperti ini tentu saja tidak bisa diterapkan, harus dengan pendekatan khusus lagi, karena anak-anak seperti ini kan tentu tidak punya gadget atau misalnya tidak punya waktu karena diminta untuk bekerja, untuk menopang perekonomian keluarga, sehingga ketika misalnya hak pendidikannya ini mau diberikan oleh negara, ya tentu saja harus dengan pendekatan yang khusus lagi. Gitu. Saya kira itu, moderator. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih Kak Tiwi atas jawabannya. Jadi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hukum perlindungan anak sebenarnya membutuhkan kolaborasi antar berbagai macam pihak, mulai dari pemerintahan maupun NGO-NGO. Oke, demikianlah dari sesi tanya jawab pada sore hari ini, diskusi kali ini. Sedikit saya menyimpulkan bahwa dari diskusi kali ini, dengan peringatan Hari Anak Nasional di masa pandemi COVID-19 ini merupakan suatu momentum untuk meningkatkan kepedulian semua pilar bangsa Indonesia, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan, badan lembaga maupun pemerintahan, terhadap bagaimana pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta memastikan segala hal yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan 78,55 juta anak Indonesia secara optimal. Nah, upaya dan kerjasama antar seluruh aspek, pilar atau sektor yang ada, insya Allah akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Demikianlah saya tutup sesi diskusi panel pada sore hari ini. Saya Nurwada Fatima mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada kesalahan kata selama diskusi panel ini berlangsung. Yakin usaha sampai, bahagia HMI, jayalah kohati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC.